Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sigil Fajari. Nama saya Anzal Putra. Nama saya Fadlan Arfil Ramadan, dan di samping saya ada Ibu. Saya Ibu Bidan Wulandari dari Puskesmas Cipondo. Kamu sebelumnya, apakah Ibu berkenan untuk kami wawancarai beberapa pertanyaan? Insya Allah berkenan. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan pertama, yaitu seputar imunitas. Apa itu sistem kekebalan tubuh? Jadi sistem kekebalan tubuh itu adalah sistem yang ada di tubuh manusia yang mengikuti jaringan, organ, dan semua dari tubuh manusia untuk menciptakan kekebalan terhadap penyakit atau kuman-kuman yang lain. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan sistem imun tubuh? Sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas tubuh pada manusia itu dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Antara lain yaitu berolahraga minimal 30 menit sehari, mengkonsumsi atau makan makanan yang bergizi seimbang, kemudian tidak merokok. Yang keempat yaitu olahraga atau hidup sehat ya. Jadi kita harus hidup sehat setiap hari. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan dengan pemberian imunitas tambahan, yaitu pemberian imunisasi atau vaksin yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Oke. Pertanyaan yang ketiga, apa saja faktor yang dapat melemahkan sistem imun seseorang? Nah, kalau tadi yang meningkatkan, nah ini melemahkan. Yang pertama tentu gaya hidup yang tidak sehat, ya. Jadi kalau rokok, bergadang, itu pasti imunitas atau daya tahan tubuh dia akan menurun. Kemudian adanya penyakit-penyakit yang tidak bisa kita cegah, ya, seperti penyakit gangguan imunitas, ya, autoimun, itu kan penyakit memang dari bawaan, ya. Kemudian penyakit-penyakit tertentu yang memang disebabkan oleh kelalaian manusia, seperti misalnya tadi penyakit campak, penyakit-penyakit yang lain yang sebetulnya bisa dicegah dengan pemberian imunisasi atau divaksin. Selanjutnya ada pertanyaan tentang vaksinasi. Apa manfaat utama dari vaksinasi bagi individu dan masyarakat? Manfaat vaksinasi atau imunisasi bagi orang perseorangan atau bagi individu itu ya tentu untuk dirinya pribadi. Dia menguatkan tubuh dirinya sendiri, ya, supaya mampu melawan kuman-kuman atau penyakit-penyakit yang bisa dicegah karena yang bisa dicegah jika tidak diimunisasi, seperti penyakit campak, ya. Kemudian tanda di vaksin COVID nggak? Nah, itu juga mencegah penyakit COVID, ya. Jadi itu daya tahan tubuh diri sendiri kan. Kalau sakit yang kena siapa? Ya, kita sendiri. Jadi itu buat individu. Tapi kalau buat masyarakat itu mencegah supaya penyakitnya tidak menyebar luas. Karena kan yang di masyarakat ada yang tua, ada yang muda, ada anak-anak. Nah, ada yang namanya kelompok rentan, yaitu lansia-lansia, ibu hamil atau bayi-bayi yang seperti tadi ya contohnya, kalau dia nggak divaksin COVID atau masyarakat banyak yang nggak divaksin COVID, tentu COVID akan menyebar luas. Dan kalau kena yang kelompok rentan atau yang lansia, ibu hamil, mungkin anak-anak, itu tentu dia sakitnya akan lebih parah ketimbang yang bukan kelompok rentan. Karena kalau kelompok rentan itu kan mau seperti apapun pasti daya tahan tubuh kekebalannya dia lemah, kurang karena lagi hamil, ya, atau sudah tua, tentu lemah. Dan dia harus dilindungi oleh masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Jika orang-orang di sekitarnya dia divaksin, terbentuklah kekebalan tubuh kelompok, maka tentu melindungi orang-orang di kelompok rentan. Lanjut pertanyaan kedua tentang vaksinasi. Apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi? Program vaksinasi itu sebetulnya bukan hanya tugas dari tenaga kesehatan, tapi seluruh masyarakat, seluruh lintas sektor itu berperan untuk meningkatkan bagaimana si orang mau untuk divaksinasi. Karena nggak mungkin saya misalnya ngejar-ngejar si adik, misalnya Mas siapa namanya? Fadlan. Mas Fadlan, saya nggak mau divaksin lah. Orang vaksin nggak divaksin itu orang pasti mati gitu ya. Nah, pasti nggak divaksin kalau emang punya sakit pasti sakit. Nah, kalau belum terbentuk kesadaran itu kan saya nggak bisa maksa-maksa. Karena kalau maksa nanti melanggar HAM. Nah, tapi ada orang yang mungkin bisa membantu saya untuk menyadarkan Mas Fadlan dari orang tua, dari guru atau dari teman-teman. Maka tugasnya tenaga kesehatan selain menyadarkan individu, tentu harus menyadarkan lingkungannya. Caranya gimana? Turun ke lapangan. Di sekolah suka ada yang datang nggak dari puskesmas? Nah, ya, jadi sekolah ngasih penyuluhan, ngasih pendekatan ke gurunya, ya. Kemudian dulu waktu di SD disuntiknya dipaksa atau enggak? Enggak, karena didekatin dulu, ini disuntik tuh biar jadi kuat, biar jadi Superman gitu ya. Kalau ke posyandu
didekatin orang tuanya supaya anaknya mau untuk disuntik ya. Kemudian kita ada pendekatan juga ke ketua RT, ketua RW. Nah, semua didekatin karena nggak bisa dengan kekerasan. Tentu harus pendekatan supaya orang itu sadar ya. Tapi kalau nggak sadar-sadar gimana? Dibantu oleh peran pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Mereka bikin promosi lewat video, lewat YouTube, lewat TV. Kemudian ada yang sekarang Instagram, TikTok ya, itu udah masuk tuh ya. Jadi banyak cara. Cuma balik lagi bahwa semua itu berperan, bukan hanya tugas tenaga kesehatan. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan yang terakhir. Mengapa vaksinasi itu penting untuk kesehatan masyarakat? Vaksinasi penting karena beberapa penyakit itu ada yang tingkat kematiannya tinggi. Dan tidak semua orang itu bisa hidup atau survive tanpa vaksinasi ya. Seperti kalau mati saja sebetulnya paling gampang ya, kalau dia langsung meninggal itu akan lebih mudah, maksudnya lebih mudah, tingkat kesakitannya nggak ada langsung meninggal gitu. Tapi kenyataannya selain tingkat kematian yang tinggi, tingkat kesakitan atau kecacatannya juga tinggi. Tentu yang kita khawatirkan jika cacat tentu tidak akan memproduksi apa-apa kan. Contohnya penyakit campak dulu itu banyak yang terkena. Sakit campak itu tingkat kecacatan apa? Kan campak kan penyakit biasa, cuma merah-merah kulit, ya kan? Paling seminggu sembuh. Iya kalau dia tingkat kekebalan tubuhnya bagus. Tapi kalau nggak pernah divaksin, kemudian gizinya buruk, dia nggak punya kekebalan tubuh, kecacatannya bisa kehilangan matanya atau buta, ya. Kemudian penyakit polio pernah dengar? Nah, penyakit polio gimana tuh? Pernah dengar nggak polio itu apa? Dia nggak bisa jalan, ya. Masih ada nggak sekarang? Masih ada, ya. Di tempat-tempat yang penolakan vaksinnya tinggi, banyak kejadian polio yang mengakibatkan kecacatan pada anak. Jadi dia kemarin terakhir kasusnya remaja nggak bisa jalan, kenapa? Karena nggak pernah diberikan vaksin. Nah, tentu itu mengapa vaksin sangat penting, karena masih tingginya tingkat kecacatan dan kematian akibat penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan pemberian vaksinnya banyak. Yang paling gampang yang baru-baru kemarin COVID kan? COVID kalau nggak divaksin dia kena COVID, apakah semuanya pasti sehat? Maksudnya kalau di COVID, kalau pada orang-orang muda yang kuat, dia paling batuk, kepala, segala macam ya. Tapi pada orang tua lansia, nah dia pasti parah. Karena banyak kematian akibat COVID kan kemarin. Anak muda ada yang meninggal karena COVID. Banyak ya. Dan itu tidak menjamin bahwa yang saya muda, saya kuat, saya rajin olahraga, saya nggak perlu divaksin. Tidak menjamin. Ya. Makanya vaksinasi itu penting. Nanti kalau ada vaksinasi di sekolah, ikuti saja ya, karena efek sampingnya itu lebih kecil daripada manfaatnya ya. Pasti efeknya kan lebih disuntik nyut ya, cuman manfaatnya kan dia lebih besar daripada cuma nyut. Jadi itu pentingnya ya. Benar ya jawabannya? Ya, baik, cukup sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih telah berkenan untuk kami wawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.